ice in your face. Halo guys, ketemu lagi sama duo Bacot. Karena ngebacot sendirian itu gak seru. Ya, tapi kali ini kita beda. Bro. Beda banget. Karena ini segmennya adalah bacot bareng. Apa itu bacot bareng? Bacot bareng banget. Sesuai tagline kita. Ya, sesuai tagline kita ya. Karena Ya. ngebacot sendirian itu gak seru. Tempatnya kali ini kita di outdoor ya, di main ya. Main di outdoor. Tapi itu kawan di situ tempatnya belakang. Harusnya sih enggak ya. Enggak, mungkin nanti teman-teman pas melihat video ini mereka bakalan notice mungkin ini di sambak mana gitu. Iya, kayaknya. Terus backgroundnya mungkin masih bisa dilihat kan Iya, ya. kayaknya seperti ya. Ya. Oke, well, kita sudah berapa lama tidak berjumpa? Sepertinya hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Anda bohong sekali. Ya karena bersama dirimu 2 minggu itu berasa 2 tahun. Anjing, enggak cok. Kalian kan pada nanyain kan, itu siapa tuh teman dua yang badannya keker, penuh dengan batu, tapi hatinya Hello Kitty. Ya iya. Ya ini. Nah, kan ada juga tuh yang nanya itu siapa sih, kepedean banget buat story, buat reels Ya ya. ya dong. Nah, kalau mau dilanjutin nanti nanti sih kayak ada deh. Oke, kali ini di segmen Barbar kita akan bahas sesuatu yang biasanya kan kita nge-review ya Bray ya. Ya. Nah, tapi kali ini kita nggak ada nge-review dulu, tapi kita lebih ke bincang-bincang lah tentang keadaan atau isu-isu yang sedang hangat di dunia people ya. Oh, isu yang sedang hangat di dunia paper. Bukan di negeri Konoha ya. Serem kayaknya. Konoha ya Wakanda kali ya. Wakanda. Jangan diteruskan, ini cabang baru bertumbuh. Nanti tahu-tahu kebelet kan. Gak lucu ya. Ya. Ya, oke. Kira-kira Anda ketemu saya itu bahas apa? Gini loh, gini. Karena sebenarnya tuh banyak hal penting yang harus kita bicarakan. Termasuk masa depan kita. Masa depanku sudah jelas, masa depan Anda yang masih jelas. Kayaknya masih belum kelihatan hilal. Oke, guys, jadi gini. Ini kan ada beberapa keresahan bebas. Termasuk salah satunya adalah tentang rencana revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Oh, yang RTP itu ya? Yes, betul. RPP 109 2012. Nah, kapan hari gue sempat bahas sama teman-teman juga, tapi gue pengen tahu dari sudut pandang lu kayak gimana. Karena sebenarnya gini, RPP 109 tahun 2012 itu didasari dari jumlah perokok dewasa di Indonesia yang sudah meningkat sebanyak 70,2 juta. Kalau pengen bener. Yoi, ya dong. Karena kita ini biasa aja, cok. Karena ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2021. Jumlah perokok anak juga meningkat. 3 dari 4 orang mulai merokok usia kurang dari 20 tahun. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16%. Oke. Berarti dasarnya itu karena jumlah perokok underage itu meningkat. Tapi gini bro, kalau aku lihat ya dari RPP ini, memang sih tujuannya adalah untuk ibaratnya menekan angka tersebut supaya tidak lebih besar lagi, ya kan, untuk yang perokok muda. Tapi kalau RPP ini ibaratnya dijalankan lah ya, harus ini dong, harus adil juga bagi bisnis vape sendiri, karena terus terang kalau bisnis vape sendiri itu sumbangsi ke negaranya juga gede, ya kan. Jadi
Kalau menurut aku sih ada beberapa hal nih Mas yang aku setuju. Di antaranya itu memang harus ada regulasi yang tepat ketika orang mau beli vape. Sebenarnya saat ini pun sudah dijalankan, tapi sepertinya masih belum 100% ya, Bray. Iya. Tahu sendirilah, sebagian toko vape atau beberapa toko vape pasti ada yang nanya KTP. Ya. Tapi sebagian juga enggak, karena dari bekas. Nah, tapi anak-anak sekarang mulai boros tuh. Anak-anak sekarang mulai boros ya. Benar. Ya, anak SMA bukanya udah kayak 25 tahun. Jadi susah ya. Ya kalau ngomongin tentang regulasi, pemerintah kan sebagai regulator di Indonesia. Tentunya kalau kita mau membuat sesuatu, kita kalau dulu kenal yang namanya PDJA, Plan Do Jack Action. Well, kalau kita berbicara tentang plan, itu semua sudah ada di wakil kita yang ada di pemerintahan. Mereka bikin rancangan undang-undang dulu. Di situ dunia adalah dengan mengesahkan undang-undang. Lalu ada juga, nah ini yang menjadi masalah, implementasinya. Nah kalau kita ngomongin tentang RPP 109 ini ada beberapa pasal-pasal yang menurutku kurang relevan untuk dilihat. Contohnya adalah ketika 70% itu dari label itu dikasih gambar kayak tenggorokan bolong segala macam. Itu menurut gue pribadi sih kayak udah make sense. Ya gimana ya, mau ada gambar seserang apapun di labelnya vape, menurut aku ya sama halnya kayak rokok. Ada gambar seserang apapun orang pasti beli, enggak? Pasti beli, itu susah. Dan bahkan sekarang mereka lebih cerdas. Kenapa? Karena ketika mereka beli rokok itu bungkusnya dibuang, mereka punya tempat rokok sendiri. Ya. Jadi nggak akan pengaruh dengan gambar itu. Kalaupun seandainya vape dikasih gambar itu agak aneh, karena vape itu kan tidak ada mengandung tar ya, ya. Yes, Ya. Hanya nikotin doang, dan Ya. nikotin itu hanya zat addictive supaya kita merasa ketagihan. Emang kalau dibilang resikonya lebih rendah daripada rokok, tapi lebih baik tidak merokok dan tidak vape. Tapi walaupun resikonya lebih rendah daripada rokok, ibaratnya yang gambar-gambar yang ada di rokok itu kalau untuk di vape kayaknya kurang masuk gitu, nggak cocok. Iya benar, nggak relevan karena sampai sekarang tuh masih belum ada penelitian yang membuktikan hal itu. Kalau kita ngomongin tentang dampak dari vape, kemarin sempat heboh juga di TikTok kan, yang seseorang kena pneumothrax, apa itu yang paru-parunya katain bocor, pneumothrax kalau nggak salah ya. Tolong dokter-dokter dan semua yang mengerti tentang penyakit tolong dikoreksi di bawah. Gimana tulisannya susah, bukan anak kedokteran gitu. Tapi sebenarnya hal itu tidak didasari oleh awalnya, karena menurut beberapa dokter yang against terhadap hal itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, tidak sepenuhnya oleh itu. Tapi tahu nggak bro, kalau di luar negeri itu sebenarnya banyak tuh orang-orang yang ngeracik liquid sendiri. Ya, Makanya ganja ya ibaratnya itu ada liquid ganja. Dan itu nggak diperbolehkan memang, bahkan di luar negeri nggak boleh. Nah, di luar negeri itu ada liquid yang mengandung ganja tersebut. Jadi kemungkinan besar dia juga mengkonsumsi itu, dan itu salah. Ya, betul. Itu kalau itu gue setuju sih. Cuman kan begini, kalau di Indonesia sebenarnya implementasinya adalah dari sisi regulator ya. Kita ngomong dari sisi regulator tuh harusnya mereka turut mengawasi. Kalau kita tahu nih di sini ada Fiji sama Fiji. Ya. Nah, Fiji ini kan yang kita kenal sebagai minyak cair, vegetable glycerin. Ya, itu minyak cair. Ya, which is kita juga pasti ya waktu memperkecil hal itu.
Nah, kalau kita ngomongin tentang propilen glikol, itu sebenarnya juga ada gradingnya. Yang dipakai di dalam vape adalah yang good grade. Ya, good grade pastinya. Good grade, artinya harus aman dikonsumsi, karena itu juga ada yang chemical grade, ada yang medical grade juga. Dan bahkan titiknya ini itu udah food grade. Betul, Ya. betul. Jadi bisa dipastiin kalau sebenarnya semua bahan yang terkandung di sini adalah aman untuk dikonsumsi. Ya. Walaupun tetap memiliki efek jangka panjang. Ya, efek jangka panjangnya pasti ada. Betul. Tapi tidak kayak rokok yang mengandung tar. Karena Ya. kalau rokok itu kan dibakar ya. Nah, Betul. dibakar itu orang kalau minum asap, kita bilang asap. Itu bisa jadi rokok pasif. Tapi kalau di vape nggak ada namanya vape pasif. Ya. Karena sebenarnya vape ini bukan dibakar, tapi dipanasin. Karena ibaratnya ini ada chambernya lah. Jadi ketika kita nge-vape, ya udah, ini ibaratnya di liquid yang di dalam ini dipanasin. Jadi nggak ada menghasilkan kebakaran. Jadi lebih tepatnya ini adalah uap. Iya, uap. Jadi sebenarnya ini lebih aman. Karena bahasanya sendiri kita tidak bilang smoke, beda. Tapi kita bilangnya cloud. Cloud, yes. Cloud dan smoke itu beda banget. Beda banget. Kalau asap itu punya kandungan CO2 Ya. di dalamnya. Tapi kalau clouds itu ya just like water gitu, yang dipanasin dari uap. Ya, uap. Kayak kalian lagi rebus air lah, ya. Ada uapnya. Kan ada uapnya tuh, betul. Apalagi kalau kayak dia. Apa? Pertama ada di sini, tahu-tahu menguap jual. Ini curhat. Oke. Tapi kan kalau dibilang untuk menekan angka perokok muda atau vapers muda, ibaratnya itu memang agak susah. Rokok sama vape itu lebih susah. Rokok, kalau vape masih bisa diatur. Contoh nih, kalau orang mau beli, yang peraturannya walaupun mukanya itu kelihatan tua, tapi kalau bisa langsung dimintain KTP-nya, karena muka kan nggak menjamin juga umurnya berapa gitu ya. Jadi harus ada KTP. Ya. Terus pembelian online, ya itu kan nggak pakai KTP yang ya. Ya. Tapi kalau pembelian online mungkin ke depannya untuk toko-toko online yang jual produk vape, mungkin ketika ada orang yang pesan, mungkin juga didukung sama aplikasi tersebut. Jadi Betul. orang tersebut harus submit untuk KTP-nya. Ya. Ya mungkin agak ini ya, Bu, ya. Ribet. Agak ribet, atau mungkin akan ada terjadi penipuan juga akhirnya. Dia akan pakai KTP siapa gitu. Tapi walaupun dia memakai KTP contoh mbaknya, orang tuanya atau siapa, artinya kan sebenarnya dia juga diawasi. Iya kan? Nah, itu satu. Kedua, kalau kita bicara sama tentang rokok itu sampai ke desa-desa terpencil tuh, itu dijual ketengan. Ya. Kalau vape nggak ada, Nggak ada. Dan bahkan di kota-kota kecil sampai masuk desa sekalipun, vape itu nggak diperjualbelikan bebas. Iya kan? Pasti ada tokonya sendiri. Karena cukai kita juga beda sama cukai rokok. Iya pastinya. Nah mungkin ini bro, yang agak sulit adalah mengatur, ya tahu sendiri kan di Facebook ada Facebook jual beli ya. Ya. Nah itu, aku pernah ada nih temen aku cerita. Memang sih itu kalau di FJB itu agak susah ya teman-teman. Jadi ada dia jual liquid atau dia jual device. Nah device-nya itu susah lakunya. Tiba-tiba ada yang beli, pas ketemu ternyata masih bocil bro. Nggak mau dijual dia, tapi dia bingung. Jadi dilema. Jadi kalau dia mau jual, ya dia merasa bersalah, jual ke bocil. Tapi kalau seandainya nggak dijual, nggak laku-laku, dilema kan? Ya udah, dijual. Ada kasus seperti itu memang agak sulit. Ya, betul banget. Kalau yang implementasi kayak gitu memang preventifnya adalah sebenarnya kita sebagai seorang vapers yang baik adalah kita mengedukasi. Ya, harusnya walaupun kita butuh duit sekalipun, yang namanya prinsip kalau dia vapers yang baik, ya seharusnya tidak usah dijual ke bocil. Ya, betul. Karena sejatinya begini sih. Kalau kita ngomongin tentang lifestyle yang ada sekarang, coba tanyain deh teman-teman kita
kita yang cewek yang sering nongkrong, yang dia bawa pot, ya gitu. Kenapa mereka memilih untuk nge-vape dengan membeli pot, ya, dengan membeli Southnick? Kenapa? Apakah mereka pure switcher dari smokers ke vapers, atau mereka hanya sekedar ikut-ikutan, akhirnya jadi lifestyle? Kalau menurut aku ya, yang terjadi saat sekarang ini di beberapa tempat, ada yang memang pertama dia pengen banget merokok dulu, cuma karena dia mikir, aduh rokok itu dia mungkin baca-baca dulu ya, rokok itu begini-begini, akhirnya dia vape. Awalnya vape. Sebenarnya sih nggak bagus juga ya, tapi better lah daripada dia start merokok ya. Jadi ibaratnya start ngerokoknya udah hilang duluan, langsung vape gitu. Itu ada satu yang begitu, itu which is menurut aku sih bagus. Yang kedua, ada lagi dia karena lifestyle. Contoh, kok cantik ya, kayak cewek-cewek nih ya, kebanyakan vape cewek nih, temennya nge-vape itu sambil dikalungin gitu. Terus vape sekarang kan lucu-lucu, ada yang warna pink, kemudian mungkin ini lucu juga nih. Terus ada yang transparan, terus lampunya kelap-kelip dan lain sebagainya, sehingga dijadikan fashion. Bahkan mereka tuh kalau nge-vape itu cuma sekali dua kali udah, jadi lebih kayak dicantolin gitu, di pakai langgar, budayaan doang. Dan mereka kalau ini penglihatan ini kalau sepengamatan aku itu kayak gini, mereka ini kalau lepas ini bukan yang MTL, bukan, tapi cuma di mulut doang. Iya, kayak gitu tuh. Bukan yang MTL. Jadi kelihatan banget kalau memang mereka itu pengen mencoba vape tapi lifestyle doang. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya nikotinnya yang masuk ke tubuh itu juga enggak se-pure kita gitu. Iya sih. Tadi. Ya. Dan pernah tahu nggak bro, sampai ini kita bicara masalah itu tadi ya, kan ada apa ya, salah satu di NTB itu disebutin untuk rasa dari liquid itu harus dibatasi. Gimana ceritanya rasa dibatasin? Aku lebih setuju bro, kalau seandainya setiap kali mungkin sampai sekarang kan memang kalau brewer itu pasti selalu diawasi untuk pembuatan liquidnya, ya kan? Tapi untuk membatasi yang namanya, untuk mengawasi rasa liquid atau ditentukan oleh pemerintah, itu nggak make sense. Itu nggak make sense karena sebenarnya ya kalau kalian benar-benar ngikutin dunia vape, itu rasa yang ada di dalam sebuah liquid itu kayak ada timeline-nya. Ya, benar. Jadi ini contoh lainnya 2022. Di tahun 2021 kemarin kita rame perkara oats. Semua bikin oats. Terus pernah coklat bro? Pernah coklat juga. Semua bikin coklat. coklat. Nah, kalau di 2022 ini, kenapa rasanya agak bervariasi? Tapi kalau sebenarnya kalian tarik garis besarnya, itu semuanya itu berhubungan dengan yang namanya jajanan. Jajanan khas Indonesia. Siapa sekarang yang nggak kenal dengan liquid rasa klepon? Ya, liquid ada rasa ini bubur sumsum. Ya, ada tuh. Ada rasa minuman juga tuh, minuman. Ada pisang hijau, es pisang hijau, kemudian ada es mega mendung tuh. Soda gembira. Ya, soda gembira. Ya, soda gembira tuh. Ya. Ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi semuanya berhubungan dengan jajanan gitu. Ya. Jadi kan bisa ditarik garis besar kalau sebenarnya di 2022 ini ada timeline-nya. Dan kita juga kalau lihat dari semua yang ada dari sebelum-sebelumnya juga, pasti 2023 nanti akan berganti lagi. Gitu. Iya sih. Jadi kalau masalah liquid dibatasi di flavornya, rasanya kayaknya nggak masuk. Tidak masuk sih itu. Kalau sejatinya begini sih, kalau perkara rasa itu
semua brand punya kreativitas masing-masing dan juga punya segmen pasarnya itu sendiri. Tapi pernah nggak kamu merasakan rasamu berubah-ubah setiap tahun terhadap CD? Waduh, rasa aku tidak pernah berubah. Dianya aja yang berubah. Dia rasanya nggak pernah berubah, orangnya yang berubah-ubah terus. Orangnya yang berubah. Ya Allah, Gemini. Tapi kalau kita bicara ya papers baru sekarang itu lucu. Mereka pertama kan lifestyle tadi ya. Ya. Kedua mereka itu nggak tahu cara merawat vape. Ya. Ya ini. Jadi contoh kayak ada itu yang ngecas ya. Aku perhatiin tuh, numpang ngecas sama bareng-bareng ini ya. Sama bareng-bareng kan. Sebenarnya sih kalau dilakukan seperti itu memang takutnya ada kerusakan di sini. Ya. Jadi bentar itu dilepas, tapi banyak mereka nggak begitu. Kenapa alasannya itu harus dilepas? Sebenarnya begini, kalau kita ngomongin tentang kartridge sebuah pop, se-anti leakingnya yang diklaim sebuah brand, pasti akan ada yang namanya kebocoran. Atau ya minimal kita kenalnya adalah rembes. Itu pasti ada, namanya juga buatan manusia, gitu kan? Bukan buatan yang maha kuasa. Dan banyak dari mereka itu masih apa ya, ikut-ikutan lah. Kalau beli pot itu temannya beli brand apa, ikutan brand apa. Jadi mereka itu kayak nggak peduli sama dari kualitas produk tersebut, kemudian dari ibaratnya produk tersebut ternyata banyak isu, tapi mereka nggak peduli. Yang penting ya udah itu di Temanku pakai ini, gua juga pakai ini. iya gitu. Padahal kalau ini kalau kita sharing nih ya, kalau di kantor itu kan juga banyak tuh papers dari kantor lah. Tapi ketika mereka mau beli sebuah device, itu pasti gua tanya tuh, lu mau cari apa di sebuah device? Lu nyari rasa, atau nyari nikotin, atau nyari modelnya doang? Kalau lu nyari modelnya doang, jangan dipakai. Pajang aja di rumah, atau bikin gantungan pakai lanyar. Wah, dan lucunya bro, dia beli pot tapi liquidnya pakai freebase. Nah, itu Freebase itu bukan khusus untuk NPL. Kenapa? Dia bilang gini, karena aku takut kalau nikotinnya itu yang tinggi, jadi dia beli nikotinnya rendah. Alhasil apa yang terjadi? Kok cepet gosong ya, dan sebagainya. ya. Karena dia merasa nik 3 mg itu yang paling rendah, padahal kan jenisnya ada freebase, ada sampul. Kalau mau pakai sampul yang rendah pun ada yang 12 mg, berbeda 12 mg sampai 50 mg. Kalau mau pakai freebase itu sebenarnya bisa aja, bisa. Lu bilang bisa, tapi harus dilihat dulu kadar PBV-nya berapa. 50-50 enggak. Kalau dia 50-50, it's okay. Tapi balik lagi, dia high nick atau enggak. Kalau freebase nih, ini freebase ya. Contoh, kalian mau pakai di pot dengan resistant coil 0,8. Kalau kalian mau pakai freebase, kalian harus pakainya yang pot friendly. 50-50 paling enggak 12 mg untuk nikotinnya, baru itu akan terasa. Tapi kalau enggak ya nggak akan keluar rasanya. Tapi ada juga dia bilang gini, ya karena liquidnya lebih banyak, lebih hemat. Tapi aku herannya gini, dari mana dia bisa nikmati, dan ternyata ya itu tadi balik lagi ke lifestyle dan pisang-pisang. Yes. Mereka betul-betul tidak menikmati rasa liquid tersebut, jadi paling asal sembul aja. Sembul ya, sembul. Oke, terus kalau kelakuan vapor selama nih, Ya, pernah ada tuh yang pakai liquid sapnik di RDA, itu parah banget. parah sih. Lo ada pengalaman nggak temen yang kayak gitu? Ada. Jadi sebenarnya sih mereka itu kayak acuannya adalah kuat-kuatan nikotin. Gitu, kuat-kuatan nikotin. Jadi ibaratnya kayak challenge gitu. Hanya sekedar iseng. Dari iseng, akhirnya kebiasaan.
Dan itu nggak bagus kalau Salmix dipakai di RDA. Ya ibaratnya RDA itu ohmnya lebih rendah. Artinya dia membutuhkan voltage lebih tinggi Ya untuk pemanasannya. Dan itu dalam jangka waktu yang ibaratnya nggak panjang-panjang amat sih, karena kalau seandainya limit satunya 35 mg bahkan sampai 50 mg di drip di RDA, wah bisa mampus tuh jantungnya, paru-parunya. Gue ada pengalaman begini. Kapan hari gue ke vape shop, ketemu salah satu customer, cewek berarti. Gue heran, dia itu pakai RDA, tapi kok nyarinya dia Hainik. Hainik dalam otak gue, yang record adalah 9 atau 12 mg. Ya, karena kalau freebase yang high peak itu biasanya 12 mg mentok. 12 mg mentok. Mentok, ya. Tapi dia nyarinya enggak yang segitu. 30, 50 mg. Saltnik, sikap, beli. 1 minggu habis. Dan itu dipakai di RDA. Dipakai di RDA. Wah. Gue dalam arti begini. Ini kalau nggak masalah aja udah syukur loh. Ya kan? Nah, selidik punya selidik, gue ngobrol sama dia. Cewek, Mbak, udah berapa lama pernikahan? Udah 1 tahunan mas. Buset, setahun dia pakai begini. Saltnik, cowok, saltnik tuh. Nggak apa-apa, tenggorokannya. Nggak apa-apa. Jantungnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paru-parunya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue kasihan. Gue bilang, Mbak, kurangin dikit-dikit ya, diturunin dikit. Karena si favoristanya ngomong, ini anak nikotin junkies. Nah, kalau tubuh kita ini sebenarnya punya taraf yang berbeda-beda. Oh dia? Sebentar dulu. Ngecek doang. Terus? Nah, kalau tubuh kita ini sebenarnya punya batas apa ya, pemakluman kali ya. Batas nikotin itu yang berbeda-beda. Gua sendiri 6 mg udah cukup. Walaupun gua lebih sering pakai yang 3, karena menurut gua itu udah cukup. Kalau gua butuh lebih, gua akan pakai Saltnik. Gua akan pakai Fox untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, tapi si mbaknya ini enggak. Nikotin junkies. Serem gua lihat. Ya serem sih, tapi apa ya gimana ya? Kalau seandainya dia pakai itu, mungkin ada beberapa temanku yang pakai 1, 2, dia bilang nggak apa-apa kok, aku udah terbiasa. Iya udah terbiasa. Tapi coba dia suruh lari deh, ya, atau dia suruh berenang, ya, atau suatu waktu nanti dia ajak temennya untuk daki. Habis gak kuat gitu. Yakin habis. Napasnya nggak kuat gitu. Betul. Dan dari situ baru kerasa nanti. Kemarin gue sempat sharing sama Dokter Ari. Kok, ini ada teman gue yang kayak gini sih, gimana? Ya, dia dengan entengnya bilang sih, ya dia jangan salahin lah kalau suatu waktu paru-paru atau jantungnya jebol. Terus gue bilang, cara ngatasinnya gimana? Ya dia harus kurangin pelan-pelan, kan? Ya. Terus gue mikir kan, kenapa nih anak jadi kayak gini? Itu kayaknya sih lebih ke faktor psikologinya dia. Psikologis itu kan juga mempengaruhi tingkat stres kita. Ya. Nah, salah satu efek nikotin yang ada di dalam tubuh dan darah kita adalah dia bisa membuat kita relax. Nah, jadi kalau teman-teman itu lagi burnout, stres, ya jangan kadar nikotinnya yang dinaikin, jangan. Mending chat gua, Kita party bareng. yo iya. Itu yang mau Iya. Yoi. Ibaratnya jangan ikutin deh, mending kita party. jahat. Ya. Ya tapi teman-teman sebaiknya teman-teman kalau menggunakan produk device ya, kalau pot ya pakai Saltnik atau pakai kosmetik. Betul. Sesuaikan dengan lingkungan masing. Kalau pakai RDA ya teman-teman atau tank ya untuk freebase, teman-teman pakai freebase yang mulainya 3 sampai 12 mg, tergantung seberapa kuatnya teman-teman di blackout nikotin tersebut. Ya. Ya. Jangan salah lah, ibaratnya
di pot pakai freebase ya. Iya. Alhasil nggak ada rasa, kemudian Di juga kolam certified-nya juga nggak ada. ada, kemudian di catering juga cepat hangus, Gosong. cepat gosong ya. Kemudian bisa jadi juga bocor, leaking ya. Kemudian kalau seandainya di saat nih dipakai di RDA itu lebih parah lagi. Itu ke diri kita sendiri memang oke lah sekarang nggak terasa gitu. Tapi sewaktu-waktu dia menjalankan sebuah aktivitas, dia baru merasakan nafasnya pendek banget. Benar. Gitu banget. Dan teman-teman juga kayak begini. Misal teman kalian pakai nikotin 6 atau 9. Teman-teman jangan maksain kalau emang nggak kuat. Karena kadar throat itu kan orang-orang kan toleransinya beda-beda. Ya. Jangan dipaksain. Kalau menurut kalian 3 itu udah cukup, 6 udah cukup, oke stop. Karena semakin kita naikin, kita push, tubuh kita akan semakin terbiasa dengan hal itu. Dan itu juga memiliki efek jangka panjang. Gue bilang lagi ya, vape itu bukan yang harmless full, enggak. Tetap ada risikonya di situ. Tetap ada efek jangka panjang. Nah makanya teman-teman juga harus jadi vapers yang bijak. Ya, Jadi jadi yang yang bijak. benar, karena yang tahu kemampuan batas diri kita ya kita sendiri. Pokoknya disesuaikan dengan apa yang kalian pakai itu aja. Kalau mau nge-vape, jangan coba-coba, jangan ikut-ikutan, jangan karena lifestyle, tapi karena kalian ingin berubah menjadi lebih baik. Itu tepatnya. Contoh dari rokok, kalian pindah ke vape, oke. Terus kalau kalian ingin merasakan nikotin tapi belum berani untuk merokok, better nge-vape. Tapi lebih baik tidak kedua-duanya. Kedua-duanya. Karena sebagai pencapaian paling terbesar oleh vapers itu adalah ketika dia berhenti merokok Dan dia berhenti nge-vape. nge-vape. Itu baru puncak kesuksesan dia, udah lepas dari nikotin. Oke, sepertinya bincang-bincang kita, barbar kita hari ini itu dulu ya. Dan akan Kayaknya ini banyak lagi. lebih ke edukasi. Ya, lebih ke edukasi sih. Karena kita di sini tidak melulu untuk review, tapi lebih juga kasih edukasi dan kedepannya juga akan ada hal-hal yang akan kita sampaikan lebih baik di seputar dunia K-pop. Ya, Nah, buat para penguasa-penguasa, wakil-wakil kami yang berada di pemerintahan, tolong support channel ini supaya kita bisa memberikan edukasi-edukasi yang lebih baik lagi. oke vapers ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap pantengin channel kita, jangan lupa like, subscribe, share, dan follow ya, komen juga ya. Komen, Ya, dulu. komen ya. Komennya yang banyak. untuk kita, komennya yang banyak ya. Like-nya juga, Ya, nanti- subscribe-nya juga. Nanti kalau subscribe kita sudah mencapai berapa bro? Oke, kita Buat bikin apa? live. Iya ya, giveaway. Ya, kita giveaway lah. Kalau ini bisa mencapai 100 subscriber, kita akan bikin giveaway. Ya, kita akan bikin giveaway, pastinya berbagi-bagi device dan liquid. Oke? Ya. Oke, itu aja dari kita. Kita duobacot.id. Kita dari Dua Bacot, sampai ketemu lagi di bacot berikutnya. Stay Bacot. Face in your face.